Halo, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya Patrisius Badarius dalam mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss yang merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan simultan pada metode numerik. Sebelum kita berbicara tentang eliminasi Gauss, sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang sistem persamaan linear. Misalnya terdapat sistem persamaan linear dengan n buah variabel bebas. Bentuknya ditulis dalam persamaan ini. Misalnya persamaan pertama A11 kali X1 tambah A12 kali X2 tambah A13 kali X3 tambah variabel berikutnya kali X yang ke N, dan yang terakhir A1N kali XN sama dengan C1. Itu persamaan pertama dengan A1 suatu bilangan, A11, A12 juga suatu bilangan atau koefisien dari X2, dan variabel bebasnya ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn untuk baris yang pertama atau persamaan pertama. Baris kedua ada persamaan A21 kali X1, A22 kali X2 tambah A23 kali X3 sampai dengan A2N kali Xn sama dengan C2. Sampai pada akhirnya ada bentuk persamaan sistem persamaan linear yang memiliki n buah variabel sampai dengan baris yang ke M dan kolom ke N itu. Persamaan simultan ini, sistem persamaan linear ini, jika ditulis dalam bentuk matriks, bentuknya seperti yang ada di bagian bawah ini. Ini adalah kelompok matriks pertama, kelompok A, suatu bilangan baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, sampai dengan baris pertama, kolom ke N. Ada baris kedua, kolom ke 1, baris kedua, kolom kedua, sampai dengan baris kedua, kolom ke N. Dan yang terakhir baris ke N, kolom ke 1, baris ke N, kolom kedua, sampai dengan baris ke N, kolom ke N. Dikali dengan matriks variabel bebasnya ada X1, X2, X3 sampai dengan Xn sama dengan suatu konstanta C1, C2, C3 sampai dengan Cn. Ini adalah bentuk matriks dari persamaan linear yang ada di atas. Ada beberapa metode dalam menyelesaikan persamaan linear tersebut. Di antaranya menggunakan algoritma Gauss-Naif atau metode eliminasi Gauss-Naif. Kemudian ada algoritma Gauss-Jordan, ada algoritma Gauss-Seidel, ada aturan Cramer, dan metode-metode lainnya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang algoritma Gauss-Naif atau eliminasi Gauss-Naif. Eliminasi Gauss-Naif merupakan sebuah metode untuk menghitung persamaan linear simultan dari bentuk matriks A kali matriks X sama dengan matriks C yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam persamaan simultan tadi. Kemudian ada dua bagian langkah yang dikembangkan atau yang menjadi bagian utama dari eliminasi Gauss-Naif, yaitu forward elimination dan yang kedua back substitution. Nah, yang pertama kita coba lihat tentang forward
elimination. Forward elimination itu sebagai suatu set dengan n buah persamaan dan n buah variabel yang tidak diketahui. Ada sebanyak n buah persamaan simultan yang ada dan juga n buah variabel yang tidak diketahui. Untuk menentukan berapa langkah forward elimination-nya ditulis bagian bawah ini, n kurang 1 langkah eliminasi majunya atau forward elimination. Kalau misalnya ada 5 buah variabel, berarti ada 5 kurang 1 sama dengan 4 langkah eliminasi majunya. Secara umum, algoritma Gauss-Naif bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, langkah pertama, membagi persamaan pertama dengan koefisien A11. Langkah tersebut disebut langkah normalisasi. Tujuan normalisasi ini adalah agar koefisien dari X1 berubah menjadi 1. A11 dibuat menjadi koefisiennya menjadi 1. Kemudian langkah yang kedua, kalikan persamaan yang telah dinormalisasi, dalam hal ini persamaan pertama tadi, dengan koefisien pertama dari persamaan kedua, yaitu A21. Kemudian mengurangkan baris kedua dan ketiga dengan baris pertama. Ini adalah langkah yang ketiga. Kemudian langkah yang keempat, kalikan persamaan pertama yang sudah dinormalisasi dengan koefisien tertentu sehingga A11 sama dengan A31. Langkah yang kelima, kurangkan persamaan ketiga dengan hasil dari yang didapat dari langkah yang keempat ini. Kemudian baris kedua dibagi dengan koefisien A22. Langkah ini disebut normalisasi untuk persamaan kedua. Tujuannya adalah agar koefisien X2 berubah menjadi 1. Langkah yang ketujuh, kalikan persamaan kedua yang sudah dinormalisasi pada langkah ke-6 dengan suatu koefisien tertentu sehingga A22 sama dengan A32. Langkah yang ke-8, kurangkan persamaan ketiga dengan persamaan kedua hasil dari langkah yang ke-7. Dari 7 langkah tadi bisa dikelompokkan dalam bentuk seperti ini. Untuk persamaan kedua dibagi dengan persamaan 1 dengan A11 dan dikalikan dengan A21. Jika dituliskan dalam bentuk seperti ini, A21 dibagi A11 dikali dengan persamaan dan dikali dengan persamaan yang kedua. Kemudian hasilnya seperti ini, A21X1, A21A11 kali A12X2 dan seterusnya. Hasil dari perkalian itu dikurangi dengan persamaan yang kedua. Di persamaan yang tadi A21X1, A22X2, A23X3 sampai sama dengan B2. Kemudian yang perkalian tadi yang sudah kita kalikan tadi dikurangkan, maka diperoleh nilai seperti ini. Atau bisa ditulis A22 aksen X2 tambah A2N aksen XN sama dengan B2 aksen. A22 aksennya yang ini, A22 kurang A21 dibagi A11 A12 X2. Masih forward chaining, ulangi prosedur ini untuk persamaan yang lainnya untuk menghasilkan seperti pada uraian berikut. Jadi persamaan satunya tetap, kemudian persamaan keduanya sudah berubah menjadi persamaan yang sudah dikurangi tadi,
persamaan ketiga juga begitu, yaitu A22 aksen X2 tambah A23 aksen X3 sama dengan B2 aksen, masih perubahan pertama, sampai dengan AN2 X2 aksen plus AN3 aksen X3 plus ANN aksen XN sama dengan BN aksen. Ini akhir dari langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ulangi prosedur yang sama untuk persamaan yang ketiga. Nah, proses itu diulangi lagi sampai bentuknya menghasilkan seperti ini. A33 double aksen X3 tambah 3 berapa 34 X4 double aksen sampai dengan A3N double aksen XN sama dengan B3 aksen. Di akhirnya nanti AN3 double aksen X3 plus ANN double aksen XN sama dengan BN. Ini akhir dari langkah yang kedua. Sampai pada akhirnya ke langkah yang ke N kurang 1 untuk eliminasi maju. Pada bentuk akhirnya nanti di bagian ujung bawah, di sininya nilainya 0 semua. Kemudian ANN aksen N kurang 1 XN sama dengan BN N kurang 1. Sehingga kalau prosesnya ini sampai pada akhir seperti ini, akhir dari langkah ini, maka forward elimination atau eliminasi majunya berakhir sampai di sini, sehingga masuk ke tahap yang kedua, yaitu substitusi ke belakang. Kita sudah dapatkan bentuknya seperti ini, maka agak mudah untuk lakukan proses substitusi ke belakang, yaitu dengan cara mencari nilai variabel XN-nya. XN-nya berapa? Yaitu BN N kurang 1 dibagi ANN N kurang 1. Mulai dengan persamaan yang terakhir yang kita lihat tadi, yang ini. Maka untuk memperoleh XN-nya mudah sekali, yaitu BN dibagi dengan ANN. Setelah dapat nilai XN-nya, maka kita substitusikan nilai N ini ke setiap persamaan yang ada sebelumnya. Yaitu seperti ini, XI-nya BI I-1 kurang AI, I plus 1, I kurang 1, X, I plus 1 kurang sampai dengan AI, N, I kurang N, XN per AII, I kurang 1 untuk I sama dengan N kurang 1. Sampai pada akhirnya diperoleh nilai dari masing-masing variabel bebas. Kira-kira demikian gambaran umum langkah untuk atau algoritma metode dari eliminasi Gauss. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat.